Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Adi Kletek ya. Ya, kali ini saya sudah kedatangan 3 paket, yaitu router dari TP-Link ya, yang akan kita bahas untuk tema kita kali ini. Ya, kita tentunya tidak asing lagi dengan router ya, utamanya dari produk TP-Link ya, karena ini sudah familiar untuk kita yang selalu menggunakan internet WiFi, dan tentunya TP-Link ini sudah menjadi banyak pilihan untuk pemakai ya, atau untuk pengguna ini udah umum dan sudah terbukti dari kualitasnya ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemasangan, pengaturan dari pembuatan password, pembuatan nama, dan kita akan mencoba langsung memasang WiFi ini di rumah pelanggan ya. Jadi ini adalah TP-Link dengan kode yaitu TP-Link WR840N ya, yaitu router yang sering dipakai di rumah. Mengapa sering dipakai? Karena TP-Link ini sering atau tidak terlalu sulit untuk pengoperasian dan pengaturannya, jadi cukup mudah dan tidak perlu repot untuk pemasangan dan pengaturannya ya. Jadi untuk TP-Link ini kita akan buka, dan di sini juga ada beberapa keterangan yang menerangkan bahwa TP-Link sekarang juga bisa mendownload aplikasi yaitu di App Store dan Google Play. Jadi kita bisa mendownload aplikasi untuk pengaturan dan yang lain-lain tentang TP-Link. Kita bisa mendownload aplikasi melalui Android ya. Ya, kita buka untuk melihat apa aja dari isi di box TP-Link ini. Ya, pertama kita mendapatkan TP-Linknya yang berwarna putih ya. Selanjutnya ada manual book, dan tak ketinggalan ada kabelan, dan ini adalah charger ya. Ya, ini tentunya tidak boleh ketinggalan. Dan untuk kabelan ini bisa kita pakai untuk menyambungkan atau juga bisa dalam jangka pendek karena ukurannya juga tidak terlalu panjang ya. Jadi di sini ada beberapa soket. Yang pertama adalah untuk soket power. Ini yang bulat ya. Jadi yang paling beda untuk ini pasti tidak akan keliru ya. Yang keliru itu biasanya dari yang sini ya. Ini one, yaitu with area network. Ini untuk kabelan yang menuju ke access point dari WiFi server ya. Jadi untuk penyambungan masuknya dia ke one. Dan untuk yang 4 ini yang berwarna orange, ini adalah untuk soket penyebar koneksi ya. Jadi router satu ke router yang lain. Dan di belakang juga ada beberapa keterangan yang menentukan atau menunjukkan beberapa data yang ada pada router ini. Dan untuk pemasangannya langsung kita masuk ke sini dan kita pasang. Kita langsung masukkan atau kita colokkan ke terminal ya, ke terminal listrik untuk mendapatkan energi listrik ya, karena router ini juga membutuhkan koneksi atau tenaga listrik untuk menghidupkan router ini, dan ya tidak terlalu tinggi untuk pemakaian listriknya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang konsumsi listrik jika memakai router ini ya. Jadi pemakaiannya tidak terlalu boros karena jadi langsung aja kita masuk ke WiFi nya TP-Link. Langsung kita masuk, cari, kita aktifkan WiFi, kita cari. Ya, di sini sudah ada nampak TP-Link ya. TP-Link 1794. Kita masukkan sandi. Ya, sandinya ini jika kalian belum tahu ya,
Ini cukup kalian lihat di belakang dari routernya ya. Sini ada sandi ya, wireless password pin. Nah ini sandinya ini ya, dan ini SSID nya, jadi namanya ya. Kita masukkan untuk passwordnya. Kita masukkan passwordnya yaitu 9281 9665 ya. Untuk router ini dia masing-masing router dia punya sandi sendiri ya, jadi dia punya SSID dan sandinya sendiri, jadi tidak berpatokan pada sandi yang sudah saya kasih tahu tadi. Jadi cukup teman-teman lihat aja di bagian belakangnya. Dan setelah itu teman-teman silahkan masuk ke Google Chrome, atau kita buka dulu di WiFi nya. Nah kita mencari untuk di gateway. Jadi di sini ada 192.168.0.1 ya. Nah di sini akan masuk pada halaman. Jadi kita hanya perlu memasukkan username sama password. Ini juga ada di bagian belakang dari routernya. Jadi kita tinggal nentuin aja. Untuk password sama username-nya kita tentuin di belakang router ini. Ya, untuk sandinya ini adalah admin, huruf kecil semua. Jadi di sini kita akan masuk ke halaman utama, yaitu ada status, quick setup, operator mode, network, wireless, quest network, dan lain-lain ya. Ya, yang perlu kita atur atau kita setting yang pertama adalah dari nama ya. Nama ini yang tadi TP-Link itu kita bisa ganti dengan user yang menggunakan nama kita, atau bebas dengan pikiran atau kesukaan kita mau dikasih nama apa ya. Biasanya sih kalau sekarang banyak yang memakai nama-nama yang menjengkelkan ya. Misalnya mau wifi bayar dong, nah terus modal dong, terus ya pokoknya yang lain-lain yang namanya itu nyeleneh dan tidak wajar ya. Ya tapi itu bebas, tergantung dari kita. Atau bisa juga di wireless. Nah di wireless ini wireless setting ya. Wireless network name, ini nama yang akan muncul di tampilan utama, nama yang kita tulis di sini. Jadi untuk pengaturannya kita ganti di sini. Kita ganti dengan nama Damoyo. Kita save. Nah, ini langsung otomatis keluar ya. Keluar dari wifi-nya, kita perlu ngubungin lagi Damoyo. Nah, ini Damoyo ya. Sandinya karena belum kita rubah, kita masih masuk ke sandi yang lama ya. Jadi harus telaten untuk pemasangan wifi seperti ini. Nah, kita masuk ke Google Chrome lagi ya, kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke wireless lagi. Kita masuk ke basic setting. Terus kita masuk ke wireless ya. Jadi ini yang akan merubah sandinya. Di sini akan kita ganti juga.
Cukup teman-teman baca di sini ada versi, enkripsi, terus wireless password dan yang lain-lain ya. Yang perlu kita ganti hanya pada menu wireless password. Ini umumnya pada password WiFi itu adalah 8 karakter ya. Bebas mau apa aja. Biasanya sih untuk password ini menggunakan kalau sekarang umumnya itu bisa membuat orang lain jengkel ya apabila meminta password. Mas, minta passwordnya dong, wifi-nya apa? Terus kita buat modal dong gitu ya. Nah, ini kan secara tidak langsung menyindir, namun ya itulah password yang ada di wifi kita. Jadi ya membuat orang lain jengkel untuk tidak selalu meminta wifi kita ya, untuk mandiri memasang di rumahnya sendiri. Atau juga bisa ketik apa aja gitu ya. Nah, ini kan juga orangnya bingung. Dalam artian maksudnya apa ketik apa aja. Kita bisa mengetik angka, ngetik huruf atau apa ya. Padahal ya itu passwordnya ketik apa aja dan yang lain-lain. Nah, tapi kita kali ini tidak seperti itu ya. Kita buat yang umum aja dengan passwordnya yaitu 2107 1602. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan sekali lagi dan cukup. Apabila sudah cukup, ini langsung kita save juga. Nah, ini juga otomatis wifi-nya langsung terputus ya. Nah, kita cari lagi yang nama Damoyo. Nah, kita masukkan untuk password yang baru ya, karena tadi sudah dirubah, jadi tidak bisa menggunakan password yang lama pada routernya. Jadi caranya kita masukkan password yang sudah kita masukkan lagi. Nah, kita sambungkan ya. Nah, jika sudah terhubung kayak gini, kita masuk ke menu Chrome lagi. Kita refresh lagi. Dan selanjutnya apabila ini kan belum ada koneksi wifi-nya ya. Di sini jaringan wifi tidak memiliki akses internet. Ya, di sini nanti perlu teman-teman masukkan untuk DNS server. Jadi ini wifi servernya ya. Terus secondary DNS server juga. Dan juga perlu membuat untuk di wirelessnya. Yaitu di networknya. Ini perlu diatur untuk settingnya, yaitu bisa di PPOE. Biasanya sih rata-rata PPOE ya. Bisa di static IP, L2TP juga bisa, atau yang lain itu ya. Jadi yang biasanya sih PPOE. Nah, ini kita masukkan username yang sudah diaktifkan di server. Terus selanjutnya di password juga. Ini bukan password yang tadi biasanya beda dia. Karakternya lebih sedikit dan lebih simpel sesuai dengan kebutuhan server. Ya, setelah setting dari DHCP di routernya, langsung akan kita pasang ya. Di sini adalah kabel yang belum kita crimping. Dan di atas sana itu adalah access point menuju ke server ya. Jadi wifi servernya. Ini adalah jalur kabel yang akan kita pasang ke rumah klien ya. Jadi kita pasang begitu, dan itu adalah rumah yang akan kita pasang wifi. Dan ini adalah kabelan ya yang sudah saya crimping. Mohon maaf karena tidak saya tampilkan di sini karena durasi ya. Tapi bagi kalian yang belum tahu cara mengcrimping kabelan, silahkan kalian klik tombol di deskripsi, atau bisa juga di icon sebelah kanan atas. Itu nanti akan saya tampilkan bagaimana cara membuat crimping pada kabelan secara baik dan benar.
Ya, kita nyalakan untuk LAN testernya. Kita naikkan ke on dan lampu ini akan menyala ya. Begitupun juga di ujung dari kabelan ini sudah kita pasang alat. Nah, ini alatnya juga menunjukkan lampu yang sama ya. Jadi semuanya menyala berurutan dari 1 sampai 8, tidak ada yang terlewat atau terbolak-balik ya. Jadi sesuai dengan urutannya dan semua pasang untuk di kabel-kabelnya, dan langsung aja kita colokkan di routernya dan cepat dia langsung menyala hijau ya. Internetnya pun langsung berjalan dengan kenceng dan tidak akan ada lemot lagi ya. Jadi cukup panjang sekali untuk tutorial kita kali ini. Pastikan untuk menyimak satu persatu ya, jadi jangan sampai terlewat. Dan untuk setting DHCP atau di PPOE nya tidak saya tampilkan, mungkin bisa mencari referensi di video lain. Sekian untuk video kita kali ini. Jika suka silahkan like dan dislike jika tidak suka, dan silahkan komentar apabila ada hal-hal yang belum saya ucapkan atau terlewatkan dalam video ini ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.